saya bersama Bapak siapa nih Pak? Jenal Arifin. Bapak Jenal Arifin. Iya. Penduduk asli orang sini Pak? Asli sini dan kebetulan mungkin kami salah satu dari pengelola teman-teman kami yang lain. Gitu, Oke. iya. Sekali lagi Pak namanya siapa? Jenal Arifin, tapi nggak pakai dokter ya. Jenal Arifin aja. Kalau nanti saya tambahin Pak di belakangnya SH ya. Iya, susah hidup ya. Jadi saya pengen tahu nih sejarahnya dulu tentang Gunung Padang. Mungkin bisa diceritakan ya, gimana? Kalau kita lihat sejarah Gunung Padang berdasarkan hasil riset dan penelitian 2011 sampai 2014 kemarin, Gunung Padang ini sendiri merupakan salah satu peninggalan di zaman peradaban megalitikum tentunya. Dan ini difungsikan untuk tempat ibadahnya. Karena sejauh ini kita mengikuti riset dan penelitian, kita belum dapat petunjuk Gunung Padang yang menunjukkan ke arah pemakaman atau pemukiman. Karena di sini kita nggak ketemukan sejenis tulang belulang atau bekas alat berburu atau alat masak mereka. Nah, maka ini ditetapkan sebagai tempat untuk pemujaan atau ibadahnya aja. Dan mungkin di zaman megalitikum, agama yang mereka anut baru kepercayaan. Dia lebih memuja terhadap roh leluhurnya biasanya. Dan setiap pemujaan atau tempat ibadahnya ya mereka selalu di tempat ya pastinya ada yang di ketinggian ya. Karena asumsi mereka roh-roh yang suci dia akan bersemayam di puncak-puncak gunung yang lebih tinggi tentunya dari gunung yang mereka bangun. Dan kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri ini orientasinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Jadi karena ada kaitannya ya. Iya, karena setiap tempat cagar budaya atau petilasan zaman dahulu pasti dia akan selalu diorientasikan ke arah gunung yang lebih tinggi. Contohnya Borobudur, orientasinya dia ke arah Gunung Merapi. Karena alasannya tadi roh-roh yang suci tadi dia akan bersemayamnya di gunung-gunung yang lebih tinggi gitu. Seperti itu. Iya, dan kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri ini orientasinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Untuk masyarakat di sini sih sebenarnya kakek buyut kita emang udah memanfaatkan juga udah mengetemukan tentunya. Cuman kalau untuk dilaporkan ke pemerintahnya pada tahun 1979. Situ baru laporan ke pemerintah, tahun 80 baru turun penelitian. Dan lanjutan dari penelitian 1981 hingga 1982 baru diadakan pemugaran atau ekskavasi. Karena ini sebelumnya masih tertutup sama tanah dan pohon-pohonnya masih besar. Tapi udah banyak beberapa batu yang muncul ke permukaan juga. Itu. Nah itu tahun berapa itu Kang mulai? Ramenya sih perkiraan tahun 2000 kesinian ya. Karena itu yang jadi alasan pertama apa? Karena media sosial dia udah merambah ke pelosok-pelosok juga gitu alasannya. Sebenarnya dari dulu dari teman-teman kita dari Bali, teman-teman kita dari Kalimantan udah banyak yang datang ke sini. Cuman karena mereka kan dulu media sosial sangat terbatas, mungkin hanya di kalangan orang-orang tertentu aja mungkin seperti itu. Yang memiliki media sosial. Jadi memang media sosial juga dengan generasi milenial ya kalau sekarang itu bisa membantu mengangkat situs ini juga gitu. Sangat membantu karena mungkin adik-adik kita atau pelajar-pelajar yang di luar daerah atau di luar Jawa Barat dengan media sosial tersebut mereka jadi ya banyak yang berkunjung ke Gunung Padang untuk acara kegiatan sejarah Ibu seperti itu. Karena ini merupakan salah satu bekal untuk pelajaran di IPS juga mungkin terkait dengan peninggalan-peninggalan di masa kejayaan manusia megalitikum seperti itu. Dan ini Gunung Padang ini sendiri maka disebutnya Punden Berundak. Yang dimaksud Punden Berundak tuh satu tatanan situs yang terdiri dari undakan atau terasan. Kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri ada 5 undakan atau 5 terasan. Teras pertama yang ada di bawah ini termasuk posisi kita teras 2, 3, 4 dan 5 yang masih ada di atas. Dan uniknya setiap teras dia mempunyai tempat yang disakralkan masing-masing. Dan ciri khasnya kalau di teras pertama ada yang disebut Gunung Masigit dan Batu Gamelan. Konon ceritanya itu salah satu batu yang digunakan untuk mengawali atau mengiringi mengiringi kegiatan ritual mereka gitu. Seperti teman kita dari dari Bali ya untuk mengiringi kegiatan ritual mereka dia juga menggunakan
kayak lonceng itu. Betul. Karena itu untuk mengasah konsentrasi juga. Tanpa kita sadari di Muslim sendiri untuk memasuki waktu sholat atau ibadah biasanya ada pukulan kokol dan beduk. Betul. Nah, itu bagian juga sih sebenarnya, itu kebudayaannya gitu. Dari berbagai agama juga itu sebenarnya ada petanda-petanda seperti itu, cuman dia dengan media dan alat peraga yang berbeda, tapi tujuannya sama sebenarnya gitu. Jadi betul. Terus ini yang kedua, ada teras yang di teras 2 ada yang sebut batu kursi. Batu kursi konon ceritanya salah satu tempat yang digunakan untuk tempat permusawarahan mereka. Teras 3 ada batu relipan Kujang dan Tapak Maung. Nah itu kan Kujang dan Tapak Maung itu identiknya dengan kerajaan Pajajaran atau Galuh ya. Cuman kalau kita tarik lurus, kerajaan Galuh dan Pajajaran itu sangat jauh dengan peradaban megalitikum, karena megalitikum lebih tua. Tapi kebetulan kerajaan Galuh dan Pajajaran persisnya ada di Jawa Barat, dan Gunung Padang ini sendiri persisnya ada di Jawa Barat. Tentunya mereka memanfaatkan tempat yang telah ada gitu. Karena di situ ada relipan Kujang dan Tapak Maung. Lalu di teras 4 ada yang disebut batu kanuragaan atau pengujian. Kanuragaan terdiri dari 2 kata, kanu raga. Kanuraga. Kanu itu kalau di Sunda menunjukkan ke Sang Maha Pencipta. Kanu Maha Kawasa gitu ya. Raga kekuatan yang Maha Kuasa. Jadi gitu, intinya ya betul kekuatan atau pengujian sih bukan. Makanya kalau di Sunda itu kita harus hafal betul dengan simbol, siloka, dan sasmita. Itu karena siloka, sasmita dan banyak lagi lah itu bahasa. Dan itu satu petunjuk. Makanya beda kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat atau dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau kerajaan Jawa Barat seperti kita pernah harum dengan kerajaan Galuh dan Pajajaran. Tapi saat ini ada enggak naskahnya? Ada enggak petilasannya? Seperti keraton atau apa? Enggak ada. Karena kita tuh kental dengan simbol siloka dan yang lainnya. Jadi lamun zaman baheula mah kolot mah sok ngandung simbol jeung siloka gitu. Mohon. Jadi hese kalacak nanti batur teh. Sementara kalau dipikir sama anak-anak zaman sekarang kagak bakalan tahu kan kayak gitu. Nyebutnya tahayul katanya. Iya, bilangnya padahal itu memang ada, cuma nggak jelas gitu maksudnya. Secara... Kalau simbol dan siloka itu kita mungkin itu ayat-ayat yang tersurat dan tersirat kayak gitu aja perbedaannya. Gitu. Yang kelima ada batu singgasana. Karena ceritanya itu salah satu batu yang digunakan untuk mengakhiri kegiatan ritual, puncak kegiatan ritualnya di teras 5 tadi. Iya, maka kastanya lebih tinggi. Nah, kalau untuk persamaan sendiri Punden Berundak seperti kalau luar negeri dia mempunyai Machu Picchu sama Stonehenge, sama dia bentuk bangunannya menggunakan batuan-batuan alam seperti ini. Gitu. Betul, keras gitu. Iya. Iya. Ini Bu sambil kita ngobrol aja gitu kan. Jangan sampai kita dengarnya Gunung Padang. Oh di sana gitu. Cuma lihat-lihat foto-foto aja. Kita nggak tahu nih sejarahnya. Ya minimal lah kita tahulah sejarahnya seperti ini. Yang pertama itu, yang kedua kita menghargai ini peninggalan leluhur-leluhur kita yang ada di Nusantara. Betapa bagus dan hebatnya leluhur kita karena mereka udah meninggalkan tempat yang sangat bersejarah. Dan mengandung ilmu yang sangat tinggi di bidang pengetahuan, ekonomi dan yang lainnya untuk kita. Nah, iya. Nah, sekarang tinggal kitanya bisa enggak merawat dan menjaganya gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi salah satu hikmah pertemuan kita dan membawa berkah tentunya untuk generasi kita berikutnya. Amin. Oke, sampurasun.